Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irna Swanti Ibrahim dari kelompok 3. Baik, kali ini kelompok kami akan membahas tentang Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Adapun anggota kelompok dari kelompok 3 yaitu ada Nanda Triana, Ahmad Muhaimin, dan Muhammad Irham. Nah, adapun capaian pembelajaran yang akan dicapai adalah mahasiswa dapat menjelaskan kompetensi personal, profesional, pedagogik, dan sosial guru. Kemudian, adapun kemampuan akhir yang diharapkan yaitu mahasiswa dapat memahami kompetensi yang diperlukan oleh guru. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan apa itu guru. Nah, pada bab 1 ketentuan umum telah dijelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional yang dengan tugas melatih, menilai, mengevaluasi, membimbing, mengarahkan, serta mengajar peserta didik pada pendidikan anak usia dini pada jalur formal seperti pada pendidikan sekolah dasar dan pendidikan sekolah menengah. Nah, berdasarkan pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa pendidik profesional adalah pendidik yang tugasnya itu memikul dan melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang pendidik, baik kepada peserta didik maupun orang tua peserta didik, masyarakat, bangsa, negara, serta agamanya. Nah, kemudian kompetensi dan sertifikasi. Kompetensi, menurut Daryanto, kompetensi berasal dari bahasa Inggris yaitu competence, yang artinya kecakapan, kemampuan, dan kesanggupan. Nah, sedangkan secara istilah kompetensi merupakan suatu seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh seorang pendidik. Pada kompetensi tersebut harus diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Nah, kompetensi yang dimaksud di sini meliputi kompetensi pedagogi, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesional. Apa itu kompetensi pedagogik? Nah, kompetensi pedagogik merupakan kompetensi guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik. Sedangkan kompetensi kepribadian merupakan kompetensi guru yang mencerminkan kepribadian yang stabil, mantap, dewasa, arif, dan berwibawa, serta dapat menjadi contoh bagi peserta didik lainnya. Kemudian kompetensi sosial guru. Nah, kompetensi sosial guru ini berkaitan erat dengan kemampuan guru dalam berkomunikasi dengan masyarakat, baik yang ada di lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat tinggal guru tersebut. Kemudian kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan kemampuan seorang guru dalam mencerminkan pengetahuan yang dimilikinya secara luas serta mendalam pada mata pelajaran yang diampunya. Kemudian serta penguasaan metodologis yang dalam artian memiliki pengetahuan konsep teoritik dan mampu memilih metode yang tepat serta mampu menggunakannya dalam proses belajar mengajar. Kemudian sertifikasi. Nah, sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat kepada guru sebagai tanda bahwa telah memenuhi persyaratan dalam menyandang sebutan guru profesional. Sertifikasi ini bertujuan untuk satu, menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik profesional. Kemudian yang kedua, meningkatkan proses pembelajarannya dan meningkatkan hasil pembelajarannya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan guru. Yang keempat, meningkatkan martabat guru dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Nah, sertifikasi ini dapat diperoleh dengan mengikuti program pendidikan yang diadakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat dan ditetapkan oleh pemerintah. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja hak yang dimiliki oleh seorang guru atau apa saja yang harus didapatkan oleh seorang guru. Jadi yang pertama itu hak untuk mendapatkan tunjangan profesi. Apa itu tunjangan profesi? Tunjangan profesi yaitu tunjangan penghasilan yang diberikan kepada guru
guru setelah memenuhi berbagai persyaratan. Dan persyaratannya yaitu, yang pertama, memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik yang telah diberi satu nomor registrasi guru oleh departemen. Dan yang kedua, memenuhi beban kerja sebagai guru. 3. Mengajar sebagai guru mata pelajaran atau guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik yang dimilikinya. Yang keempat, terdapat pada departemen sebagai guru tetap. Yang kelima, berusia paling tinggi 60 tahun. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempatnya bertugas. Hak yang kedua yaitu hak mendapatkan tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional, yang merupakan tunjangan yang diberikan pada seseorang dengan pertimbangan dasar pada keahlian atau keterampilan yang dimiliki. Jadi tunjangan ini diberikan kepada guru yang memenuhi persyaratan yang hampir sama dengan persyaratan tunjangan profesi, ditambah dengan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang guru. Dan hak yang ketiga yaitu tunjangan khusus. Tunjangan ini diberikan bagi guru yang ditugaskan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sebagai belanja pegawai, bantuan sosial atau sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapinya dalam melaksanakan tugasnya di daerah khusus. Jadi jika ada seorang guru yang rela mengajar di daerah khusus seperti daerah terpencil, maka ia berhak mendapatkan tunjangan ini yaitu tunjangan khusus. Dan untuk guru tetap yang bukan PNS juga diberikan tunjangan profesi, subsidi tunjangan fungsional, dan tunjangan khusus sesuai dengan kesetaraan tingkat masa kerja dan kualifikasi yang berlaku bagi guru PNS. Hak yang keempat yaitu diwujudkannya maslahat tambahan kepada guru. Maslahat tambahan merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri guru, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain. Dan maslahat tambahan ini diperoleh guru dari pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 19 ayat 2. Berikutnya, guru berhak mendapatkan penghargaan. Jadi, para guru yang memiliki prestasi kerja, dedikasi luar biasa dan yang bertugas di daerah khusus berhak mendapatkan penghargaan yang berupa tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, uang, bara, piagam, atau bentuk penghargaan lainnya. Dan yang keenam, guru juga berhak mendapatkan promosi karena keprofesionalannya atau sesuai dengan tugas atau prestasi kerja yang ia dapatkan. Selanjutnya, guru memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian, penghargaan, dan sanksi kepada peserta didik yang sesuai dengan aturan-aturan pendidikan. Hak yang kedelapan yaitu guru berhak mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan tugas. Jadi, seorang guru berhak mendapatkan perlindungan dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, dan masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing. Yang kesembilan yaitu guru berhak memperoleh akses memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran yang tersedia. Dalam menunjang kegiatan pembelajaran, dukungan dari sarana pembelajaran sangat penting dalam membantu guru. Semakin lengkap dan memadai sarana pembelajaran yang dimiliki sebuah sekolah akan memudahkan guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pendidik. Dan sarana prasarana ini disediakan oleh satuan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan, dan pemerintah. Berikutnya, guru memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi guru. Kehadiran organisasi guru ini dapat menjadikan kehidupan profesi guru tampak semakin dinamis melalui penampilan gaya dan sudut pandang yang dianut oleh masing-masing organisasi guru tersebut, baik secara personal maupun organisasional. Dan hak yang ke-11 yaitu guru berkesempatan menentukan kebijakan pendidikan, baik itu di tingkat satuan pendidikan, kabupaten atau kota, provinsi, dan nasional. Selanjutnya, guru berkesempatan mengembangkan kualifikasi akademiknya. Kualifikasi akademik ditingkatkan atau disesuaikan melalui program pendidikan yang relevan dengan tugas guru yang bersangkutan. Kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional guru ditingkatkan dan disesuaikan melalui pendidikan profesi guru. Dan yang terakhir yaitu guru berhak memperoleh cuti. Guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah berhak memperoleh cuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan guru yang diangkat satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berhak memperoleh cuti sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
Dan itulah tadi ke-13 hak-hak yang dapat diperoleh oleh seorang guru. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang beban kerja. Jadi, apakah guru punya beban kerja? Ya, tentu saja mereka punya. Jadi, yang dimaksud dengan beban kerja dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 74 Tahun 2008 adalah bahwa guru wajib memenuhi minimal 24 jam tatap muka dan maksimal 40 jam tatap muka dalam 1 minggu. Beban kerja guru mencakup 5 kegiatan pokok. Yang pertama, perencanaan pembelajaran. Sebelum menyampaikan atau memberi pelajaran kepada peserta didiknya, guru harus memiliki perencanaan terlebih dahulu. Yang kedua yaitu melaksanakan pembelajaran. Setelah merencanakan proses pembelajaran, guru tentunya harus melaksanakan kegiatan pembelajaran agar peserta didiknya dapat memperoleh ilmu atau pengetahuan baru. Yang ketiga yaitu menilai hasil pembelajaran. Setelah menyampaikan materi, guru harus menilai atau mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik pada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang keempat yaitu membimbing dan melatih peserta didik. Jadi, membimbing dan melatih peserta didik dapat dilakukan melalui kegiatan kokurikuler atau kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Dan itu tadi penjelasan dari saya tentang hak guru dan beban kerja guru. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bab selanjutnya adalah bab 5, yaitu wajib kerja dan pola ikatan dinas. Yang dimaksud dengan wajib kerja guru dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 74 Tahun 2008, khususnya pada pasal 55 adalah bahwa dalam keadaan darurat, pemerintah dapat memberlakukan wajib kerja kepada guru atau warga negara Indonesia lainnya yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai guru di daerah khusus di wilayah NKRI. Keadaan darurat di sini adalah situasi luar biasa yang terjadi di daerah khusus tersebut, seperti terjadinya bencana alam, bencana sosial, atau situasi lain yang mengakibatkan kelangkaan guru, sehingga proses pembelajaran tidak dapat terlaksana secara normal sesuai standar nasional pendidikan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga dapat menetapkan pola ikatan dinas sebagai calon guru untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasional atau kepentingan daerah. Adapun dilaksanakannya pola ikatan dinas sebagai calon guru dimaksudkan untuk: pertama, memenuhi kebutuhan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah. Kedua, memenuhi kebutuhan nasional akan guru yang mampu mengampu pembelajaran pada satuan pendidikan yang diprogramkan menjadi bertaraf internasional dan atau berbasis keunggulan lokal. Ketiga, memenuhi kebutuhan nasional akan guru yang potensial untuk dikader menjadi kepala satuan pendidikan dan atau pengawas satuan pendidikan, pengawas mata pelajaran, dan pengawas kelompok mata pelajaran. Kemudian terakhir, memenuhi proyeksi kekurangan guru secara nasional. Bab selanjutnya adalah bab 6, yaitu pengangkatan, penetapan, dan pemindahan. Pada satuan pendidikan, pengangkatan dan penempatan guru dilakukan dengan mengkoordinasi perencanaan kebutuhan guru secara nasional. Perencanaan tersebut didasarkan pada pertimbangan pemerataan guru antar satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah atau masyarakat, antar kabupaten atau antar kota dan antar provinsi, termasuk kebutuhan guru di daerah khusus. Pada jabatan struktural, guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah dapat ditempatkan pada jabatan struktural. Penempatan tersebut dapat dilakukan setelah guru yang bersangkutan bertugas sebagai guru minimal 8 tahun. Guru yang ditempatkan akan kehilangan haknya untuk memperoleh tunjangan profesi, fungsional, khusus, dan tambahan, akan tetapi bisa mendapatkan haknya kembali ketika ditugaskan kembali menjadi guru. Pemindahan guru dilakukan baik atas permintaan sendiri maupun kepentingan penyelenggara pendidikan, dilakukan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Pemindahan tersebut dilakukan setelah guru yang bersangkutan bertugas minimal 4 tahun, kecuali guru yang bertugas di daerah khusus. Selanjutnya adalah bab 7, sanksi guru. Sanksi guru merupakan hukuman yang diberikan kepada guru yang melakukan pelanggaran. Adapun dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 74 Tahun 2020, sanksi bagi guru dijelaskan pada pasal 63 dan 64. Sanksi-sanksi tersebut adalah sebagai berikut. A. Guru yang tidak dapat memenuhi kualifikasi akademik, kompetisi, dan sertifikat pendidik dalam jangka waktu 10 tahun, kehilangan hak untuk mendapatkan tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional dan maslahat tambahan. B. Guru yang tidak dapat memenuhi kewajiban melaksanakan pembelajaran 24 jam tatap muka dan tidak mendapat pengecualian dari menteri, dihilangkan haknya untuk mendapat tunjangan profesi, tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional dan maslahat tambahan. C. Guru yang sudah memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai guru
Akan tetapi, menolak wajib kerja di daerah khusus akan mendapatkan sanksi berupa A. Penundaan kenaikan pangkat dan jabatan selama 1 tahun. B. Pencabutan tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional selama 2 tahun. Dan C. Pencabutan hak untuk menjadi guru selama 4 tahun bagi warga negara Indonesia selain guru. D. Guru yang mengingkari pernyataan tertulis dikenai sanksi oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berupa A. Penundaan kenaikan pangkat atau jabatan selama 4 tahun. B. Penghentian pemberian tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional selama 4 tahun. C. Penghentian tunjangan profesi selama 4 tahun. Atau D. Penghentian pemberian maslahat tambahan selama 4 tahun. E. Guru yang memperoleh kualifikasi akademik dan atau sertifikat pendidik dengan cara melawan hukum akan diberhentikan sebagai guru dan wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi, tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional dan penghargaan sebagai guru yang pernah diterima. F. Perguruan tinggi yang sudah ditetapkan sebagai penyelenggara pendidikan profesi akan tetap berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh departemen tidak memenuhi lagi kriterianya, maka dapat dicabut kewenangannya untuk menyelenggarakan pendidikan profesi tersebut. Bab 8. Ketentuan peralihan. Guru dalam jabatan yang belum memiliki sertifikasi pendidik memperoleh tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional dan maslahat tambahan. Pengawas satuan pendidikan selain guru yang diangkat sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini diberi kesempatan dalam 5 tahun untuk memperoleh sertifikasi pendidik. Bab 9. Ketentuan penutup. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya. Peraturan pemerintah ini ditetapkan dalam Lembaga Negara Republik Indonesia. Dan itulah materi yang sempat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.